Assalamualaikum. Hai Rani. Hai Tante Widya. Hai suamiku. Mbak Amina, Ica, terima kasih sudah join. Suara saya apakah terdengar? Assalamualaikum. Bentar. Mbak Desni, Desti, terima kasih sudah join. Oke. Alhamdulillah terdengar ya. Hai Dinda, makasih banyak udah join. Terima kasih semuanya yang udah join. Uci, terima kasih banyak. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman lama saya, teman SMA, tentang satu topik yang menarik menurut saya dan mungkin buat teman-teman juga menarik. Oke, sebentar ya. Kita invite dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mama. Hai Mama. Kalau nggak di halo-halo ntar protes kayak kemarin. Oke. Oke. Hai Dinda. Kita invite Arwinnya ya. Assalamualaikum, Erwin. Apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, bentar nih, lagi pilih filter dulu nih. Ayo mas, sorry Lagi ya. pilih filter, oke. Sehat, Win? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Wilma sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi saum, semangat ya, Win ya? Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Reddit, halo Reddit. Makasih tuh teman-teman yang udah join. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Siapa lagi nih? Kak Afrida, terima kasih. Fajar semua. Makasih ya udah join. Udah siap, Win? Udah Belum. dapat filternya yang pas? Saya sebenarnya nggak buat ngulusin muka ya, ngulusin tembok soalnya. Buat lulusin tembok ya. Soalnya anak banyak ya, Iya, Win ya. Banyak iya, masterpiece di kalau mana-mana ya. iya coretan-coretan kecil nih kelihatan. Ya elah. Sama. Di rumah juga baru dicat. Di tembok, di jendela, di pintu, semua dicoretin. Oke, oke. Teman-teman, ini kita udah kedatangan narasumber kita hari ini nih. Bapak Erwin Setiadi. Win, apa kabar, Win? Baik, alhamdulillah sehat. Kita kapan ya? Sehat. Kenapa, Win? Terakhir kita ketemu kapan Putus-putus ya? suaranya. Kita terakhir ketemu kapan ya Wilma ya? Oh, udah seabad kali ya. Berapa belas tahun yang lalu kali, Win? Iya, iya, iya. Dari lulus SMA aja kali ya. Pas kuliah pernah nggak ketemu? Pernah asa Oh, ya? Asanya mah pernah ya. Arwin ini sekarang di Riau ya, Win ya? ya di Pekanbaru. Pekanbaru, dinasnya di Pekanbaru. Oke, sebelumnya saya mau nyapa teman-teman dulu nih yang udah join. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita share ya Win ya bisa bermanfaat, berkah, barokah gitu ya buat semuanya. Hai Faisal. Intinya kita bisa kasih sesuatu hal, kita sama-sama diskusi lah hari ini ya Win ya. Nah, Erwin ini
tenang aja, santai aja ya Win, kita ngobrol-ngobrolnya ya Win ya. Ya, Erwin ini teman SMA saya, teman lama saya. Masya Allah sekarang udah jadi bapak 3 anak ya Win ya. Bapak alhamdulillah. 3 anak, anaknya cantik-cantik, ganteng. Yang terakhir, alhamdulillah udah dapet perempuan laki ya sepasang ya Win ya. Iya, kan udah kayaknya. Uh, Kembar lagi. Anaknya ini terkenal selebgram cilik, namanya siapa? Lasira. Sama siapa La- satu lagi, Win? Lasira dan Siabia. Hai Win, putus-putus ya Suara, Win, koneksinya agak buffering. oke. Ya, oke. Arwin ini punya 2 anak kembar perempuan, 1 anak laki-laki. Saya juga punya anak kembar, tapi saya laki-laki. Arwin ini kembarnya identik ya Win ya, monozigotik. Kalau saya sih dizigotik, jadi nggak mirip mukanya gitu. Luar biasa, istrinya Masya Allah cantik. Sekarang lagi dinas di lembaga keuangan ya, salah satu lembaga keuangan ya, OJK. Erwin ini juga sebagai CFP ya, Certified Financial Planner. Uh, Terus juga punya beberapa bisnis gitu ya Win ya. Ada kuliner, ada pakaian anak, hebat banget Erwin Istri, sekarang Win. Istrinya istri, juga Masya Allah hebat banget, aktif juga di media sosial, suka kasih energi positif gitu ya Win ya. Masya Allah, hebat banget ini suami istri. Oke, hari ini saya sama Erwin mau ngobrolin satu topik yang kalau buat saya sih menarik karena saya termasuk generasi itu gitu ya, kita ya Win ya. Yaitu tentang investasi untuk si milenial gitu. Nah, seperti kita tahu kan milenial ini kelahiran tahun berapa ya, kurang lebih 80-an lah ya, 80-an sampai 95 96-an gitu ya. Jadi kalau misalkan dikalkulasiin tahun ini tuh mereka usianya sekitar 25-40 tahunan lah ya, rentang usianya tuh ya. Jadi ya. ada di fase-fase usia produktif lah ya gitu ya. Makanya penting banget nih buat para milenial untuk sedini mungkin bisa berinvestasi gitu ya supaya punya masa depan yang lebih gemilang nantinya tuh. Hai Papi, Papi udah ada fansnya nih. Oke. Nah, apa namanya nah itu juga milenial ini juga selain ada sisi positifnya, kita juga ada track record negatifnya nih gitu ya, katanya gitu ya Win ya, milenial ini tuh cenderung konsumtif gitu loh Win. Apalagi kan sekarang zaman udah makin berkembang gitu ya Win ya, tuntutan kerja makin bertambah, makin tinggi gitu ya, stresor makin banyak gitu kan. Orang kadang pulang kerja capek, butuh kongkong-kongkol gitu ya, di kafe gitu kan. Aduh, makasih Kak. Kakak juga keren. Butuh kongko-kongko gitu ya. Kadang mereka habis uang cuman beli buat es kopi yang sekian puluh ribu gitu ya. Kita tahu kan brand luar sana gitu luar biasa gitu kan, kita ngabisin uang untuk hal-hal yang sifatnya entertain, lebih rekreasional atau lebih hal-hal hiburan lah gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan entertain makin variatif dibandingin zaman orang tua kita dulu yang kelahiran baby boomers gitu kan ya Win ya. Ya. Gitu. Jadi kesannya nih gitu ya, kata orang-orang atau dari beberapa artikel yang saya baca, kita itu generasi milenial itu cenderung konsumtif gitu, Win. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Win. Elwin, ada nggak tips and trick gitu ya supaya kita tuh sebagai generasi milenial atau generasi Y ya, generasi Y gitu dibilangnya, nggak konsumtif lagi gitu, atau ya setidaknya mereduksi hal-hal yang bersifat konsumtif lah, Win gitu. Oke, gimana Ya, Win? ya Mak, setuju ya. Umur-umur kayak kita ini, milenial, Gen Y, itu umur-umurnya kita lagi produktif ya. Umur saya mungkin Mm-mm.
kita lah ya, umur kita 34 tahun, ini umur-umur yang muda nih, yang umur 25, yang kelahiran 96, 97 gitu ya. Ini memang lagi produktif-produktifnya. Nah, hanya memang biasanya umur-umur segitu tuh penghasilan ada. Mungkin juga penghasilannya lebih besar ya. Mungkin penghasilannya sudah besar ya. Tapi Hmm. memang masalah yang sering timbul ya di antara kita gen milenial ini adalah, pertama, perasaan pemasukan ini banyak tapi kok nggak bisa nabung. Itu yang pertama. Yang kedua, Betul, betul. orang tua Bener banget. lebih besar daripada Gimana tuh, Win? pemasukan. Lalu yang terakhir, udah lama ngumpulin Mhm. uang, kok nggak kebeli juga barang yang ingin kita beli atau mungkin tujuan yang kita ingin capai. Jadi memang bukan Betul. masalah penghasilannya, tapi lebih ke pengeluaran kita. Jadi kalau Hmm. misalkan pengelolaan keuangan itu, kita nggak usah khawatir terkait penghasilan. Rezeki, penghasilan itu udah ada yang ngatur. Tapi Bener. Kerannya bisa dari mana aja ya, Win ya? tapi pengeluaran itu kita yang atur. Nah, inilah Betul. PR-nya, kenapa memang kita harus mengatur pengeluaran kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemasukan kita. Nah, tadi betul Wilma, setuju ya. Mungkin lebih ke gaya hidup ya. Gen-gen milenial ini lebih ke gaya hidup, sehingga memang polanya lebih konsumtif dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya. Sebetulnya Mhm. eh, penyebab-penyebabnya ya, kalau misalkan fenomena gunung es masalah keuangan tuh, dari luarnya tuh cuma lihat mungkin tidak paham keuangan atau mungkin sedang mengalami masalah keuangan, padahal memang dalam dirinya sendiri itu banyak sekali kendala-kendala yang membuat mereka ini lebih konsumtif. Pertama tadi dari segi gengsi. Nah, kita kayak Ya. misalkan reuni, artinya kalau reuni ini pasti nanti kita ditanya macam-macam, kita pakai apa diperhatiin dan lain-lain. Tas kalau bisa yang branded lah yang kita bawa. Nah, Branded. seperti itu Benar. ya, itu gengsi. Lalu tadi ya, mirip budaya pamer, lalu juga lemah kendali diri. Nah, ini yang sering terjadi nih Wilma. Satu Mhm. satu, Betul, dua betul. dua, tiga tiga, empat empat, sampai 12 12, itu kita kayaknya apa ya, sulit sekali mengendalikan. Apalagi ya, Apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu iya, kan? ibu, bapak-bapak juga, ibu-ibu yang Sama ya. apa yang bayar. Artinya itu Iya, iya. yang kita alamin ya. Lalu juga ketidakmatangan emosi. Nah, ini juga kalau misalkan kita stres, pengennya healing, healingnya justru ngeluarin duit lebih banyak daripada mungkin apa yang kita butuhin gitu ya. Lalu juga Benar. balas dendam pada seseorang. Ini juga kadang juga jadi salah satu alasan nih. Misalkan kita pengen melihatkan kita lebih sukses daripada orang lain. Nah, ini seperti ini. Jadi memang fenomena-fenomena ini ada di dalam diri kita. Dan itu yang memang harus kita kendalikan ya, kita harus kendalikan. Jadi intinya adalah kita, bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran kita disesuaikan dengan kebutuhan kita, itu yang pertama, dan disesuaikan Mhm. dengan pemasukan kita. Itu yang paling penting dalam memang kita mengatur pengelolaan keuangan. Jadi kalau misalkan ada quote Oke. itu, uh, sebentar, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi Hmm. intinya pengelolaan keuangan itu sangat penting kita pelajari dan kita implementasikan di kehidupan kita. Nah, Betul. Setuju. Mhm. kalau misalkan tipsnya ya, Wilma, jadi ini kan kalau tadi saya lihat judulnya investasi untuk si milenial ya. Nah, Mhm. sebenarnya memang investasi itu kita nih harusnya investasi itu menggunakan uang dingin, Mbak. Artinya Hmm. kita harus pikirin dulu nih bagaimana kita dapat uang dinginnya gitu. Kita Oke. gaji, misalkan saya, misalkan atau Wilma atau siapapun, misalkan gaji 10 juta per bulan, atau misalkan ada yang sampai 25 juta per bulan, belum tentu loh Mak Mhm. punya uang dingin. Belum tentu Benar. ada uang dingin, belum tentu. Mau gaji 50 Betul. juta belum uang dingin. Jadi Mhm. kita mungkin memang kalau kita mau investasi pastikan ada uang dinginnya dulu. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya pengelolaan pengeluaran itu saya bagi dalam empat ini ya, empat kebutuhan ya. Yang pertama Mhm. itu Apa ada tuh?
kebutuhan konsumsi. Konsumsi ini kayak ini Oke. belanja bulanan, Sandang, transportasi, pangan, papan gitu lah ya. anak sekolah, hiburan, nah itu Hmm. ya. Lalu yang Mhm. kedua, cicilan hutang. Nah, cicilan Oke. hutang ini juga harus kita alokasikan. Mau kita punya KPR, kartu kredit, pay later sekarang Mhm. yang lagi, Ya, lalu juga utang, pinjol-pinjol ya. utang ke teman juga harus dihitung, Mak. Jangan utang ke teman, Oke. kita harus hitung. Jadi jangan sampai Mhm. karena belum ya nggak ada bunganya kita ngutang ke ke keluarga kita, jangan sampai itu jadinya diabaikan. Lalu ada juga Oke. TAISI, bilang TAISI. TAISI itu tabungan, investasi, Mhm. dan proteksi. Jadi Oke. kan saya urut sebetulnya I-nya tuh di belakang ya. Yang paling penting itu tabungan Mhm. dulu. Jadi setelah kita bayar utang, kita harus bisa menabung. Nah, nanti Hmm. saya coba jelaskan setelah ini ya. Lalu C-nya apa? Proteksi. Kita harus punya asuransi. Buat apa asuransi? Ya untuk menjaga aset-aset kita supaya memang apabila ada potensi-potensi kerugian ya nilai aset kita tetap terjaga. Lalu yang terakhir itu investasi. Nah, ini yang nanti kita akan bahas ya, Wilma. Dan terakhir ada satu lagi, Mhm. Wilma, dana kebaikan. Dana Mhm. Apa kebaikan tuh, Win? Oh, sedekah. ya, infak, Hmm. ngasih Zakat kok gitu ya. gitu ya. Kayak sekarang mungkin Wilma anaknya udah sekolah ya Wilma? Belum? Yang pertama udah, Win. TKB. Nah, yang udah. Artinya Wilma, kalau misalkan anak sudah sekolah, itu kita 1 tahun harus sudah spare kado untuk teman-temannya satu kelas. Setuju nggak? Benar. Benar Itu, banget. itu masuk ke Itu dana yang kebaikan. lain-lainnya ya. Iya kan, itu masuk ke dana kebaikan. Karena once mungkin anak kita ulang tahun, kita dikasih kado, kita kayak apa ya, ada kewajiban untuk membalas atau mungkin nggak wajib ya, cuma mungkin antara enak nggak enak. Dan itu biasanya nggak Mhm. kehitung, Mak. Norma sosial gitu ya. Norma sosial itu yang biasanya kita pengeluaran-pengeluaran yang tidak terprediksi dan tidak dihitung. Nah, ini yang memang Ya. harus kita kalkulasikan. Nah, kalau misalkan saya tadi bagi proporsinya, Mak, Mhm. idealnya, tapi ini balik lagi ke teman-teman semua ya. Ini tidak fit ke semua kondisi, tapi memang idealnya seperti ini. Saya pun masih mencoba untuk mencapai ideal ini, walaupun masih lebih dikit di cicilan hutang. Jadi untuk kebutuhan harian tadi kayak makanan dan lain-lain tadi yang transportasi, bensin, listrik, iuran sekolah, itu 40% dari penghasilan kita, Mak. Kita sisihkan Oke. 40%. Lalu untuk cicilan Hmm. hutang itu sebesar 30%. Tadi ya, Hmm. kredit, utang ke tetangga dan lain-lain itu 30% dari penghasilan kita. Kalau bisa jangan lebih. Oke. Mhm. Kita akan lebih ya. Lalu Mhm. TAISI, tabungan, investasi, dan proteksi. Nah, untuk tabungan sendiri, itu amannya untuk kita, itu kita bisa saving 3 kali kebutuhan bulanan kita. Jadi kalau misalkan Wilma Hmm. butuh kebutuhan bulanannya 10 juta per bulan ya, untuk rumah tangga nih, belanja bulanan dan lain-lain. Nah, Mhm. minimal dana darurat itu 3 sampai 6 bulan ke depan, Wilma. Oke. Kalau Oke. misalkan kita ada dana darurat untuk tabungan 3 sampai 6 bulan ke depan, artinya kita sudah bisa nih spare uang kita. Nah, ini yang bisa melihat ada uang dingin di luar itu. Mhm. Jadi kita sudah Hmm. salah savingnya. Lalu proteksi Oke. juga sangat penting sekali ya. Proteksi aset kita, ada asuransi umum, ada proteksi jiwa kita. Nah, ini juga saya juga sudah pakai juga asuransi jiwa karena balik lagi kita sebagai kepala keluarga, kita nauzubillah min zalik ya, kita nggak tahu ke depan seperti Betul. apa. Besok Umur kita ya, Win ya. misalnya artinya Sakit. Mhm. betul sakit. Bayangkan aja Wilma, misalkan Wilma nabung nih mungkin 1 tahun 2 tahun udah kekumpul 200 juta mak, misal ya Mhm. 200 juta mau Mhm. diinvestasikan dan lain-lain, tapi Wilma belum punya asuransi. Tiba-tiba Wilma Mhm. ya kecelakaan atau siapapun kecelakaan butuh operasi, biaya operasinya bisa sampai 150 juta sampai 200 juta, hilang dalam sekejap uang yang kita sudah tahu. Hmm. Ini kemarin
sharing sedikit Wilma, kalau misalkan Wilma lihat di Instagram saya baru operasi lutut ya, operasi kaki. Mhm, Itu mhm. biayanya kalau saya nggak pakai asuransi, saya harus bayar 130 juta Wilma. Hmm, Tapi pakai mhm. asuransi, saya cuma di rumah sakit itu cuma bayar 7.500 Wilma, perak. Hmm. Ya, Nah, ya, ini yang memang pentingnya asuransi karena kita kejadian nggak tahu ke depan apa saja bisa terjadi ya, apa saja bisa ya. terjadi. Nah, Benar-benar sih. itu Mhm. ya Wilma, garis besarnya seperti itu. Mungkin kita coba diskusi lagi deh Wilma. Oke, oke, wih, menarik banget, banyak banget tadi tips and triknya ya. Jadi benar-benar kita tuh harus istilahnya mengskema apa ya pengeluaran kita gitu ya, dipos-posin gitu ya Win ya. Ini untuk apa, untuk Ya, apa, untuk apa gitu. Dan tentunya benar tadi gitu harus strict gitu ya. Nah supaya kita bisa strict gitu ya, apa sesuai dengan plan kita, ya kita juga tetap harus punya self control, self regulation yang baik tadi ya. Jadi jangan gampang ke apa sih istilahnya ke apa ya ke pincut gitu ya. ya, Sebenarnya ini uang nggak ada lagi nih misalnya buat nongkrong gitu ya. Terus ada temen ngajakin kongko, ngajakin apa nongkrong gitu. Kita harus benar-benar punya prinsip gitu yang aduh sorry nggak bisa nih gitu nggak ada budget gitu ya sekalipun kita harus jujur pun nggak masalah ya kalau untuk masa depan gitu ya yang cerah dan gemilang gitu ya Win ya ya, itu tadi sih Win bener tadi gitu ya karena gini Win sekarang ini kan eranya udah berubah banget gitu ya Win ya ada media sosial gitu ya dan itu juga kadang ada sih ngasih apa energi positifnya buat kita tapi nggak terlepas juga ada apa ya toksiknya gitu ada energi negatifnya gitu buat kita gitu kadang media sosial itu bisa influencingnya apa ya influence-nya bisa besar banget gitu buat kita gitu ya apalagi kaum kaum milenial yang katanya labil secara emosional tuh lebih labil dibandingkan generasi yang lainnya gitu ya menurut penelitian. Tapi kan itu kembali ke orangnya sebenarnya kan gitu. Makanya ya, ya, kita secara psikologis ya itu tadi kita harus punya self control yang baik, self regulation yang baik supaya kita bisa mengontrol emosi karena kan motif dan apa ya keinginan dan kebutuhan itu tuh beda gitu ya Win ya. Ini butuh, ini ingin gitu. Mana nih yang harus dijadiin priority gitu kan Win. Nah kalau kita udah bisa memilah itu, insya Allah kita bisa strict, kita bisa apa ya taat pada prinsip yang kita bangun sendiri gitu ya supaya kita bisa ngebangun masa depan kita yang lebih baik lagi gitu ya ke depannya karena itu tadi kalau dari survei kan Win apa ya sayang banget gitu generasi milenial ini banyak apa ya artikel-artikel yang bilang susah punya rumah gitu ya Win ya dengan usia orang tua kita di usia sekarang kayak kita gini nih gitu ya kepemilikan rumah itu mereka tuh udah punya dibandingkan kita yang generasi milenial gitu karena itu tadi mungkin fokus kita bukan ke arah itu gitu ya tapi ke hal-hal lain yang lebih entertaining gitu ya lebih lebih apa ya ya lebih lebih kita inginkan saat ini gitu bukan apa yang kita butuhkan untuk saat ini dan masa depan gitu ya bagi ya, Mak. orang-orang sekarang nggak fokus nggak semua fokus oh nanti berkeluarga bla 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 begini gitu mereka enjoy dengan kehidupannya saat ini gitu kan ya Win ya jadi apa tingkat apa ya presentase pernikahan di usia mudanya juga kan agak menurun gitu ya dibandingkan orang-orang tua dulu gitu dulu 23 25 laki-laki tuh udah bisa nikah gitu ya Win ya 26 lebih mateng gitu sekarang tuh banyak apa ya banyak pengaruh banyak banyak pengaruh yang Ya, memberikan impact juga ke kehidupan kita. Oke, oke itu dari Erwin terkait dengan tips and trick ya supaya kita nggak konsumtif, bisa investasi dan investasi itu baiknya dengan uang dingin. Nah terkait dengan investasi tadi, Win sebenarnya hmm, investasi yang seperti apa sih yang cocok gitu ya atau sesuai untuk kita nih para milenial gitu ya? Apalagi milenial ini nih kalau kata badan apa ya BPS gitu ya dari badan statistik gitu ya katanya secara piramid tuh dia tuh mendominasi gitu jumlahnya apa di Indonesia ini gitu. Jadi kita tuh paling banyak gitu loh Win. Nah, makanya kan kalau kita lebih produktif dan lebih bisa saving money gitu kan, angka
uh, bagusnya gitu, akan lebih sejahteranya gitu kehidupan kita. Nah, jadi investasi kayak gimana sih Win yang sebenarnya tuh cocok atau sesuai gitu buat kita para millennials ini? Ya, kalau saya sendiri sih, Wilma, saya tidak ini ya, tidak mengatakan investasi itu wajib dilakukan oleh milenial ya. Oh Kalau gitu, wajib kan harus ya, nggak wajib ya mau, Win? Hmm. mau kondisi kita seperti apa, kita harus ada investasi. Padahal Oh oke. kondisinya, Mhm. maksudnya tidak wajib nih kondisi orang beda-beda. Tadi yang saya Ya. sampaikan, investasi itu Mhm. eh, di tahapan kebutuhan kita itu yang paling akhir ketika sudah ada uang dinginnya. Nah, kondisi Oke. sekarang jadi adalah milenial-milenial ini ya termasuk saya kita ya memaksakan saat kondisi yang memang tidak memungkinkan investasi. Artinya Belum uang mumpuni gitu dapur ya. uang dapurnya pas-pasan, Mak. Uang dapurnya Oke. pas-pasan, uangnya mungkin habis sudah bayar cicilan, tapi dia ingin Hmm. memaksakan. Nah, ini yang memang saya Oke. sampaikan tidak wajib untuk orang-orang masih dalam kondisi seperti itu. Nah, yang Hmm. bahaya yang sekarang banyak masyarakat, banyak teman-teman kita, lingkungan kita, milenial ini yang memaksakan investasi, walaupun kondisinya dari segi finansial belum siap, sampai dengan Hmm. berhutang, dia mengajukan hutang, entah itu pinjol atau mungkin kredit tanpa agunan dan lain-lain untuk investasi. Nah itu Ya. udah satu approach yang salah tuh. Karena kalau misalkan kita berhutang untuk investasi, kita harus hitung-hitungan nih. Hutang itu apalagi pinjol nih. Sekarang banyak case-nya itu, Mak. Sekarang kan milenial lebih melek ya masalah saham dan lain-lain karena mungkin Ya. media sosial Mm-mm. Trading ya. bahas trading dan lain-lain. Sehingga ingin ikut tapi belum ada uangnya. Sehingga Hmm. memaksakan jam ke pinjol dan lain-lain yang dimana bunganya Wilma itu kalau pinjaman online itu 25% per bulan Wilma, 20 sampai Wih, gede 25%, banget ya. gede Hmm. banget. Hmm. 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 Kita Hmm. investasi saham apa iya bisa sampai segitu gitu loh, atau Ya, mungkin trading benar. kita mungkin trading kan resikonya Besar. return resikonya juga tinggi. Kita bisa invest Benar. 10 juta hilang 10 juta. Kalau misalkan Mm-mm. kita untuk investasi, investasinya rugi, terus kita bayar hutang pakai apa? Sedangkan uang dapur kita sudah. Jadi itu yang saya sampaikan. Investasi itu tidak wajib, tergantung kondisi masing-masing kita. Yang wajib itu adalah Oke. belajar, belajar Apa? investasi, belajar. Oke. Hmm. 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 Jadi in case kita punya uang dingin, kita sudah tahu harus diapakan nih uang. Itu yang Hmm. kita penting ya. Belajar itu ya literasi keuangan, tentang saham itu seperti apa, kripto itu aman Hmm. atau tidak gitu loh. Sehingga memang Ya. kita apa namanya menyusun perencanaan ketika memang kita sudah ada uang dingin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini jadi concern kita juga nih, Wilma, concern saya juga gitu Hmm. ya. Memang Hmm. milenial sulit untuk berinvestasi ini karena memang kelemahan dalam mengelola hutang. Nah, kalau misalkan Hmm. di apa ya, kita tarik benang merahnya Wilma tadi terkait gaya hidup, sekarang Hmm. nongkrong dan lain. Wilma sekarang bayangin ya, setiap ada apa marketplace atau seperti ya kayak GoFood gitu ya, Hmm. Shopee, Hmm. E-commerce gitu ya. Hmm. Kamar gitu ya. Sekarang ada pilihan pay later Wilma. Iya, hampir Nah, semua. Semua ya, semua bahkan. iya, wah, e-commerce itu ada artinya apa? Masyarakat ini atau kita nih digoda nih, nggak punya duit sekarang nggak apa-apa bayar nanti. Nah, Hmm. ini hutang yang tidak terasa, ini hutang gitu loh, Wilma. Ya, benar-benar. Betulnya itu numpuk nantinya. Nah, ini yang Hmm. sekarang sering terjadi. Makanya memang sekarang ya saya juga melihat ya saya di kerjaan saya juga kan di bagian pelindungan konsumen, saya juga ini Hmm. ya melayani BI checking, Wilma. BI checking tuh kayak informasi debitur ya.
Dulu namanya by Mhm. checking, klik. Jadi kita ini bisa, Wilma, kita bisa ke OJK, bisa minta apa namanya daftar hutang kita, Hmm. daftar hutang, masuk historinya lancar atau tidak. Rata-rata Hmm. milenial, umur-umur kayak Mhm. kita atau kita, itu informasi debitumnya tebal banget, Wilma. Mhm. Dan Tebal. katanya ada artikel apa namanya ininya juga paling tinggi ya Win tunggakannya tunggakan Karena paling tinggi di bank itu katanya dari milenial ya gitu ya dari rentang usia milenial gitu ya. yang banyaknya ini, Wilma, pay letter. Nah, ini pay letter tuh masuk loh ke Hmm. info. Dia kerjasama dengan lembaga pembiayaan yang diawasi oleh OJK. Jadi masuk ke Mhm. laporan, Wilma mau ngopi di Starbucks aja, utang 100.000 itu masuk ke laporannya, Wilma. Wilma lupa bayar Ya. bulan depannya, kredit macet. Sehingga kalau misalkan ada kredit Mhm. macet, kita mau KPR, mau beli rumah, akhirnya jadinya Susah ya. ditolak oleh jadi susah. Nah, Ya. balik lagi ke ini, Mak. Kalau misalkan kita ini sudah bisa mengelola keuangan, sudah bisa mengelola hutang. Nah, ini sorry, hutang juga ini ya, memang kita kalau misalnya saya juga ya, saya punya beberapa hutang ya. Jadi tips mengelola hutang itu kita lunasi hutang yang bunganya paling tinggi ke bunga yang paling rendah. Nah, bunga paling tinggi. Gitu tuh. Nah, Dari tinggi kita, dulu ya Win ya, yang paling tinggi ya, baru yang rendah gitu ya. betul. Kita ada rezeki, kita mau lunasin nih, mau tutup nih. Kita pilih dulu yang paling tinggi itu bunga pinjamannya yang mana nih? Pinjol, pinjol itu yang paling tinggi itu 20 sampai 25% per Hmm. bulan. Kita dihitung berapa kali Per 12 bulan. tuh, bisa berapa kali Hmm. lipat. Lalu kartu kredit itu yang kedua tuh, bunganya bisa sampai 30 sampai 35% per tahun. Lalu Hmm. KTA 18% sampai 25%, leasing kita punya Mhm. kendaraan, nah itu Mhm. 30% per tahun. KPR, nah Mhm. ini yang paling terakhir nih, paling paling rendah karena memang ada agunannya ya. Itu rata-rata 10 sampai Mhm. 14%. Nah, jadi memang Tapi kan ketika kita floating ya, KPR itu floating, bunganya. floating, floating Iya, tapi itu yang bahaya juga kan ya, Win? Kenapa? ya, ya kita harus perhatikan ketika kita mau KPR, kita jangan gelap mata karena bunga fixnya. Bunga fix itu kan hanya 1 tahun 2 tahun ya. Tapi kita harus lihat Fix rate-nya ya, floating saham. kesananya. Bener-bener. Uh, bener-bener nyekek banget ya. Ya, jadi untuk ketika kita sudah mengolah hutang dengan baik, mengolah keuangan kita dengan baik, dan kita sudah bisa menyisihkan untuk investasi, tabungan kita juga Mhm. sudah. Nah, kalau misalkan Wilma, saya investasi apa yang cocok buat milenial, saya nggak bisa bilang Tentukan. investasi B, C, karena tiap Hmm. orang itu beda-beda. Apanya yang berbeda-beda itu profil resikonya, Wilma. Nah, jadi profil Hmm. dalam berinvestasi itu dibagi tiga, Wilma. Yang pertama Hmm. itu risk averse itu orang-orang yang tidak mau ambil resiko. Misalkan saya punya Hmm. uang dingin, saya mau investasi, tapi saya nggak mau investasi saya sampai rugi. Nggak mau rugi lah Hmm. istilahnya. Atau rugi Ya, pun ya 5% minim lah. gitu ya. Iya, Nah, yang ya. ada orang-orang seperti itu. Termasuk saya di Ya, awal-awal. Di termasuk saya awal-awal. juga. Jadi kalau orang-orang itu seperti itu, ya cocok Mm-mm. deposito. Deposito kan pasti terjamin ya, aman. Tapi bunganya Mhm. juga terlalu besar. Paling sekarang itu 3-4% aja. Lalu untuk Mhm. emas, Nah, reksadana itu. pasar uang, Mhm. obligasi pemerintah kayak Sun, Sukuk gitu ya. Nah, itu Mhm. juga itu yang untuk risk averse, untuk orang yang memang apa namanya tidak mau ambil risiko. Lalu ada yang namanya moderate. Nah, moderate itu oke okay lah, saya punya uang 10 juta, saya mau invest, pengennya sih bunganya lebih tinggi ya daripada deposito, daripada reksadana pasar uang, tapi ya kalau rugi pun ya saya nggak mau lebih lah dari rugi 5 juta gitu. Mhm. Lebih dari saya nggak berani gitu kalau saya sampai rugi lebih dari 5 juta. Nah, itu ada tuh. Jadi misalkan
Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran. Nah, itu cocok tuh. Reksadana campuran tuh gabungan antara obligasi dengan saham reksadana. Nah, ini nanti mungkin harus ada sesi khusus nih bahas reksadana Ya, ya. benar-benar. Nih kayak kalau dibahas sekarang ya. Lalu ada Mm-mm. yang tracker. Nah, tracker itu adalah orang-orang yang berani ambil resiko. Kalau saya Hmm, 10 juta, saya mau return yang paling tinggi. Kalau bisa returnnya ya bisa sampai 20% per tahun. Tapi saya hmm, nggak andai rugi 10 juta. Artinya ketika hmm. orang ini adalah orang-orang yang sudah siap, invest 10 juta, saya siap rugi 10 juta. Ya. Jadi Mhm. mau berani ambil risiko. Nah, yang seperti ini cocoknya memang uh, instrumen investasinya reksadana saham, saham itu Hmm. sendiri, forex, commodity trading tadi ya, futures, Mhm. lalu peer Mhm. gitu ya. Jadi itu adalah beberapa instrumen yang memang punya returnnya tinggi, tapi resikonya tinggi juga. Oh, Ya, satu ya. terakhir nih, Wilma. Ada satu lagi nih, saya ketinggalan nih. Profil resiko nekat. Jadi Hmm. yang terakhir itu yang nekat. Yang nekat itu Oke. dia Jadi berani, 4 ya. ah, ini tambahan aja terakhir nih. Yang nekat Heeh, ini dia heeh. investasi investasi ilegal. Hmm. Itu benar-benar nekat. Karena resikonya tinggi, returnnya belum tentu ada. Hmm. Jadi, Termasuk yang trading yang ilegal juga masuk ya ke yang itu ya, iya, kategori itu nekat tadi ya. kategori Karena nekat. mungkin returnnya pengen cepet kali Win, cepet kaya. Ya, jadi memang apa ya, ya penyakit kita ingin serba instan sehingga memang eh, yang nekat nih banyak banget mak, banyak Mhm. banget. Mhm. Hmm. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melek terhadap benefitnya tapi merem terhadap resiko-resikonya. Jadi kayak misalkan sebetulnya kan gampang ya kita simple untuk membedakan mana ini investasi ilegal, mana ini investasi yang legal Ya, gitu. ya. Nah, kalau misalkan saya sosialisasi ke masyarakat tuh ingat 2 L. L yang Mhm. pertama itu Apa tuh Win? legal. Nah, Hmm. L legal, pastikan perizinannya. Jadi Mhm. misalkan kita nih Wilma mungkin sering dapat ya SMS penawaran investasi apa gitu ya, atau Mhm. mungkin Mhm. jelas ya. Nah, kita lihat dulu Benar, nih benar. investasi yang ditawar kita bergerak bidang apa. Misalkan, oh ini ada yang nawarin trading, robot trading misalkan. Sekarang kami robot trading. Oh, kalau trading ini berarti perdagangan berjangka atau komoditi. Berarti yang ngawasin ini Bapepti. Nah, kalau misalkan Bapepti, ya kita cek ada nggak izinnya di Bapepti. Nah, Hmm. itu kedua, langkah pertama ya, atau mungkin ada penawaran dari koperasi, kita cek ke dinas koperasi. Atau paling gampang sekarang, Wilma, ini promosi ya karena saya kerja di OJK, kita Boleh, boleh Win. kontak WhatsApp kita, nanti bisa saya bisa komen ya di sini ya. Saya Bisa dipin aja. Mm-mm. 081 157 157. Nah, Tuh. ini 081 157 157 157. Jadi teman-teman semua yang ikut di sini itu bisa di save nomornya, itu nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp. Jadi Mhm. in case ada penawaran investasi masuk ke kita, ke SMS kita, atau mungkin ketemu teman kita tiba-tiba nawarin robot trading kah atau apa kita nggak ngerti, langsung ketik aja di WhatsApp itu, kontak 157 itu, nama PT-nya atau nama aplikasinya atau nama investasinya. Oke. Misalkan Binomo, langsung dia keluar. Binomo adalah Hmm. perusahaan atas dasar syarat tes. Hmm. Jadi kita udah bisa filter di awal nih, mana legal, mana ilegal. Nah, itu salah Ya. satu cara. Mhm. Kalau misalkan kita males buka-buka websitenya Bapepti, websitenya apa ya itu dulu lah. Kita WhatsApp dulu. Oke. Kedua Oke. itu yang kedua itu logis. Jadi Hmm. ciri-ciri dari investasi ilegal itu adalah menjanjikan keuntungan yang tidak logis, Mak. Makanya orang Hmm. mau. Ya. Untungnya bisa Banyak juga yang tertipu ya.
Artinya ya sulit ya, ini hal yang sulit dibenahi, apalagi apa ya, metodenya juga sekarang udah cukup apa ya, meyakinkan lah. Meyakinkan tuh apa? Aksesnya mudah, lalu juga investasinya juga nggak mahal-mahal amat, Mak. Kalau dulu Hmm. investasi bodong dulu, zaman dulu sebelum ya zaman online kayak gini ya, serba digital kayak sekarang. Dulu tuh investasi bodong itu, Mak, satu Mhm. korban investor itu dia butuh invest itu untuk 100, ya besar bilangannya, 100 juta ke atas, 50 juta ke atas, dan yang disasar adalah kalangan menengah ke atas yang disasar oleh perusahaan-perusahaan investasi bodong zaman dulu. Hmm. Tapi Mhm. zaman sekarang ini Dibalik ya? udah menyasar ke semua kalangan. Aksesnya mudah banget. Oke. Ya. Aksesnya mudah banget. Anak-anak kita aja masih SD aja bisa bisa lihat gitu loh di website atau di Instagram atau apa penawaran-penawaran seperti itu. Udah nggak kenal Ya, kalangan benar. umum, udah nggak kenal kalangan ekonomi. Mau ekonomi menengah ke Ya, atas, menengah ke bawah, dia bisa invest. Bahkan betul. invest yang 10.000, 20.000 itu ada mah yang ilegal tuh, Mak. Sehingga Hmm. orang terpancing, nggak harus punya uang besar kok Duit gede investasi gitu ya? gede gitu kan. Betul, Jadi memang betul. eh, sekarang ini ya memang korbannya banyak, tapi retail gitu loh. Retail itu Ya. ya ada yang 100.000, ada yang 200.000. Mhm. Penyakitnya apa? Penanganan penanganan untuk investasi ilegalnya jadinya terlambat. Nah, kenapa? Karena masyarakat yang kayak tadi investasinya kan cuma 10.000, 20.000. Ya, Ya andai betul. rugi, nothing tulus, Gak Mak. gede-gede amat gitu ya? Ya, benar-benar. Ya nggak apa-apa, akhirnya nggak ada yang melapor. Andai melapor juga Betul. kan tanya kerugiannya berapa, 10.000, nggak usah lapor lah, bahasanya kayak gitulah. Sehingga memang kita bayangin sekarang 50.000 lah per orang, kali 1.000 aja kan sudah berapa tuh terjaring. Betul. Nah sekarang Benar metodenya, banget. jadi investasi-investasi Mhm. ilegal yang bikin masyarakat makin banyak yang ikut karena penawaran di awalnya rendah banget. Tapi ketika kita Hmm. sudah ikut, nah kalau saya cuma invest 50.000 dapatnya paling 5.000 gitu kan, ya udah naikin deh sampai 5 juta. Kalau 5 juta bisa dapatnya mungkin 1 juta dalam 1 bulan. Nah baru mulai orang Hmm. kepancing naikin top up top up top up top up, akhirnya ya kabur. Betul. Ya, benar-benar banget. Scam Strateginya ya luar biasa. gitu. Itu sih Betul. investasi bodong ya. Iya. Karena ini juga ya, sekarang kan udah apa ya, 4.0 teknologi tuh udah pesat banget gitu ya. Jadi makin mudah gitu ya aksesnya tuh Win. Kayak misalnya anak kita download game saja iklannya udah investasi ya. Yes, yes, yes. Itu 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 yang makanya gitu. ngerinya di situ sih. Makanya Iya, eh, benar-benar. apa ya, kita ya sebagai masyarakat yang mungkin juga ingin jaga lingkungan kita gitu ya, Wilma, saya, jangan ragu-ragu juga kalau misalkan di media sosial kita nemu satu investasi yang meragukan ya, yang mungkin berpotensi bisa merugikan, kita cek juga ini ternyata ilegal, nggak ada izinnya, itu bisa langsung lapor ke kita, lapor ke Ya. OJK, Mhm. atau Mhm. kontak 152. Jadi kita bisa koordinasi dengan Kominfo untuk blokir akses si perusahaan itu di entah di media sosial atau mungkin di jaringan internet lainnya gitu. Itu sih Ya. langkah antisipasi ya, karena selama ini Mhm. investasi baru dilaporkan kalau misalkan sudah ada kerugian, dan kerugiannya kalau udah Mhm. banyak sekali dan Banyak, sudah besar gitu ya. dan sudah ada sekumpulan orang yang sudah merasa Masif dirugikan. gitu ya. Betul, Betul. betul. Benar banget, Kalau baru benar. sendiri kalau baru sendiri yang rugi itu orang ragu untuk melaporkan. Tapi Ya. kalau misalnya, Ya. nah itu baru melaporkan, dan tapi itu sudah terlambat, udah jauh terlambat. Pelakunya Ya. mungkin sudah kabur, uangnya mungkin sudah tidak bisa dikembalikan dan lain-lain. Jadi memang Hmm. ya, langkah antisipasi kita ya sebagai masyarakat yang peduli terhadap ya lingkungan kita ya, terkait investasi bodong ya, kita juga harus berperan aktif sih untuk ya kita screening lah Benar. media sosial gitu ya. Mungkin Benar, itu. benar, benar. Ya, karena
sebagai lembaga pengawasan keuangan juga kan namanya lembaga ya, organisasi, tentunya kan populasinya terbatas ya Win ya, nggak bisa Ya, mengawasi seluruh apa atau semua apa ya, kayak apa namanya, investasi-investasi ilegal tersebut gitu yang betul. istilahnya kayak menjamur gitu ya. Jadi butuh ada kerjasama juga nih dari masyarakat gitu ya Iya, terkait dengan itu gitu ya Win ya. Jadi betul. intinya sebenarnya bukan hanya milenial aja sih ya Win ya, kalau saya tangkap sih. Jadi semuanya juga untuk seluruh lapisan masyarakat, seluruh rentang usia gitu ya, yang namanya investasi itu sebenarnya tidak wajib gitu ya, tergantung dari kondisi sosial ekonomi kita gitu ya, di mana investasi tadi baiknya tuh kita kalau mau berinvestasi pakai uang dingin kita gitu ya, jangan uang belanja dipakai gitu ya, jadinya ngutang sana sini buat apa, buat berinvestasi, dan akhirnya jatuh-jatuhnya malah ngerugiin diri sendiri nggak sih. Eh, ini misalnya kita nyicil rumah nggak kebayar, rumahnya dijual, kita nggak dapet apa-apa gitu ya, malahan ruginya di kita gitu misalnya kayak gitu ya, atau kita beli saham atau apalah gitu ya, yang akhirnya tidak sesuai dengan kemampuan kita, dan kita cenderung apa ya, memaksakan gitu ya, jatuhnya juga kita sendiri yang rugi, bukannya kita berinvestasi gitu ya, malahan kita yang mendapatkan apa ya, kerugian finansial gitu ya Win ya. Dan untuk jenis investasi juga ya, gimana Win? Ya, makanya saya agak ini ya, agak kurang setuju ya tagline-tagline yang mungkin juga pernah di-share financial planner lainnya gitu ya. 4 Apa hari tuh? per 30 tahun belum punya rumah. Nah, yang begitu-begitu tuh. Hmm, ya Nah, ya. Karena oh, itu juga jadi, kalau saya lihat jadi strategi marketing para apa ya, para kontraktor atau apa ya, apa ya istilahnya, jadi kita itu kayak, karena gini, secara apa ya, secara kuantiti generasi milenial ini kan paling apa ya, mendominasi gitu jumlahnya di Indonesia ini gitu ya. Maksudnya rentang usia kita ini paling banyak gitu loh ya, di sini gitu, dan untuk apa ya, pasar marketingnya tuh kayaknya ini banget gitu Win, apa menggiurkan banget kalau misalnya milenial yang dijadiin sasaran ya, gitu, apalagi ya itu ya. tadi gitu ya, kita kita hidup di era di mana apa ya, belum ada yang belum ketemu teknologi, sampai teknologi itu berkembang dengan pesatnya saat ini gitu loh. Jadi ada di masa transisi, dan itu membuat kita gambling gitu jatuhnya gitu kan, membuat kita agak apa ya, cenderung labil gitu ya, nggak punya kekukuhan gitu, nggak ajak gitu dalam inikan prinsip gitu ya. Makanya itu tadi gitu, milenial ini nih yang sering dijadikan sasaran sama para apa sih namanya tuh dibilangnya ya, kontraktor gitu ya, atau apa sih namanya, ya jangankan itu deh, jangankan masalah investasi perumahan gitu ya, orang dalam apa ya, berkampanye, berpolitik pun milenial ini dijadiin satu target market mereka gitu, marketing mereka gitu loh Win gitu. Makanya itu juga apa, orang itu apa ya, itu ya sekarang tuh lagi zamannya personal branding gitu ya, gimana dia bisa menaikkan brand mereka, itu tadi tagline-tagline apa sih yang bisa menarik gitu ya, dan itu yang dimunculkan, padahal belum tentu benar ya Win ya. Jadi Jadi sebenarnya uh, uh-huh, ini eh, lebih ke ini ya, buffering FOMO. Win. Jadi Win, fear of missing. Halo, halo. Suara saya kedengeran? tadi putus-putus Win, ya gimana Win? Udah jelas sekarang? Udah, gimana Jadi gimana Win? kan milenial ini FOMO, Wilma. Jadi fear of Uh-huh, missing. Out. Jadi memang betul kayak betul. ya kayak tadi misalkan ada campaign atau mungkin ada quote-quote dari satu financial planner atau beberapa financial planner di mana umur 35 nih harus sudah punya rumah gitu ya. Artinya kita secara psikis ya, ketika kita umur segitu dan belum punya rumah, artinya kan berpikiran bahwa ada yang salah dengan saya. Akhirnya eh, mencoba untuk memaksakan dengan Ya penghasilan mungkin belum able untuk kita beli rumah saat itu, akhirnya dipaksakan sehingga memang ya perencanaan keuangan sebelumnya menjadi berantakan. Nah, ini yang memang ya sering ya
harus antisipasi ya Maya, termasuk juga tadi trading. Nah, trading juga itu karena FOMO. Tadi kan misalnya Hmm, case-nya binomo, benar-benar. Ya, binary option itu karena ya memang kita FOMO ya, artinya kita juga apa ya, silau terhadap public figure yang dimana dia bisa sampai ke tahap crazy rich hanya karena trading. ya. Padahal ya kita nggak tahu ya, maksudnya itu suatu apa ya, framing atau flexing ya, di mana dia apa memposisikan supaya terlihat memang dia crazy rich karena tradingnya, sehingga kita akhirnya apa ya, terbuai atau mungkin terbujuk atau mungkin terpacu juga untuk ingin menjadi seperti dia. Nah ini yang memang apa ya, godaan kita yang kita juga memang PR-nya adalah literasi keuangan. Tidak ada yang instan, apalagi yang menjanjikan keuntungan tetap, sehingga Hmm, harus hati-hati ya terkait memang influence-influence yang sekarang memang kalau lihat Instagramnya artis-artis ya Mak, saya nggak bilang artis A atau B, Instastory yang 11 detik itu isinya banyak banget Mak, dibodong Mak. Kalau misalkan ya, dilihat, ayo guys, benar-benar. bisnis ini saya juga ikut, saya udah untung berapa Mm-mm. juta, tinggal swipe up ya, swipe up Mak followernya, dan itu Betul, mini, betul. Udah berapa akses ya yang kejaring ya? aksesnya udah ada, bayangin Hmm, aja itu followernya 1 juta, hmm. 10% swipe up itu udah 100.000 orang. Terus Benar-benar. itu mungkin 10%-nya lagi sudah 10.000 yang ikut. Nah, Mhm. sekarang ya itu ya, financial literasi ini memang harus dipahami nggak cuma sama masyarakat tapi juga ya public figure atau influencer, sehingga juga lebih berhati-hati dalam memberikan Hmm. influence masyarakat. Itu sih Mak. Nah, itu tadi. Betul, betul. Setuju banget, Win. Sepakat. Itu tadi. Berarti salah satunya nih lembaga Erwin juga mesti banyak sosialisasi nih, Win, gitu ya, terkait Oh dengan pengetahuan itu. Karena banyak banget orang yang awam gitu terhadap hal tersebut gitu loh, Win. Nah, apa namanya, dan sosialisasi ini nih sekarang harus dikemas berbeda gitu dengan sosialisasi di masa-masa yang sebelumnya gitu. Karena generasi ini tuh semuanya udah melek teknologi, di mana apa ya, media sosial itu menjadi suatu hal yang apa ya istilahnya untuk eksistensi lah ya istilahnya gitu ya. Jadi pengaruhnya tuh besar banget Win, apalagi era digitalisasi ini kan akses tuh makin mudah gitu ya didapatkan sama semua orang gitu. Jadi mungkin pengemasan sosialisasinya juga di apa ya disesuaikan dengan era saat ini gitu loh Win. Kita lihat nih gitu ya apa ya karakteristik gitu ya, karakteristik masyarakat saat ini tuh seperti apa gitu. Nah itu tadi juga yang mau ditanya ini Win gitu ya. Ini juga pertanyaan terakhir karena ternyata waktunya udah jam 5 kurang 5 ternyata Win gitu. Sebenarnya ada nggak sih Win masukan gitu ya atau apa ya istilahnya pendapat Erwin gitu ya terkait dengan peran pemerintah sendiri gitu Win dalam apa ya meminimalisir bahkan mengatasi hal-hal yang tadi tuh Win gitu terkait dengan investasi bodong dan lain sebagainya gitu. Walaupun sebenarnya sekarang berita udah ini ya udah santer gitu ya satu-satu ditangkepin gitu orang jadi makin ada lah kayak awareness-nya terhadap itu gitu. Tapi ada lagi nggak Win kira-kira yang bisa dilakukan? ya, jadi yang dilakukan sekarang pemerintah ini kan ya melalui OJK juga udah membentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi, Mak. Jadi di dalam Hmm, itu kita ada 13 lembaga negara yang saling berkoordinasi untuk tujuannya meminimalisir penyebaran investasi ilegal di Indonesia. Ada OJK, hmm, Polri, ada Kejaksaan Tinggi, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Agama, PPATK, total ada 13 lah, saya nggak sebutkan satu-satu. Nah, 13 total lembaga. Oke. 13. Okay. Nah, Hmm, hmm, fungsinya hmm. adalah melakukan langkah-langkah preventif dan represif. Preventifnya Hmm, itu tadi kita melakukan edukasi, lalu juga sosialisasi, bahkan setiap bulan.
itu kita nih selalu mengeluarkan siaran pers, Mak. Siaran pers, Hmm. Mhm. masyarakat, daftar-daftar perusahaan ilegal, Oke. update-nya. Dan itu Mhm. kita ke dalam website Satgas Waspada Investasi dan juga website OJK. Jadi kalau misalkan Oke. teman-teman tahu sebetulnya perusahaan investasi ilegal tuh mana aja sih di Indonesia yang sudah ditangani oleh Waspada Investasi. Total, Mak, 10 tahun terakhir itu sudah ada Mhm. 1002 perusahaan ilegal yang sudah Wih, banyak uh, ya. kita inventarisir ya bahwa ini adalah investasi ilegal. Kerugian, Oke. jadi memang kita bisa cek dari situ. Itu langkah-langkah preventif. Lalu juga ya tadi ada pelaporan dari masyarakat dan lain-lain, itu menjadi langkah-langkah penanganan kita. Termasuk juga yang tadi Wilma bilang, yang Wilma sampaikan sudah mulai dipanggil ini, itu memang sudah menjadi tupoksinya Satgas tadi. Jadi, Target operasi ya. oh, jadi misalkan penanganan tadi kita case-nya Indra Kents sama Doni Samanan terkait binary option ya. Nah, Mhm. itu kita wah, Terus yang satu Bapepti lagi nih yang pilot itu ya, Win ya, ya. yang Jadi, terbaru. nah, terkait binary option tentunya otoritasnya ada di Bapepti. Bapepti juga tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Jadi kita Hmm. berkoordinasi nih, kota ini ada investasi bodong bergerak di bidang perdagangan atau trading, Bapepti ada izinnya atau tidak? Ternyata Bapepti bilang ini Hmm. tidak ada izinnya. Langsung kita panggil, Mak. Langsung kita panggil Satgas, Oke. si ownernya, atau mungkin tadi kalau misalkan afiliatornya kita panggil, kalau misalkan ownernya belum kita ketahui siapa, kita investigasi, ternyata itu ilegal dan lain-lain, akhirnya kita hentikan. Kita hentikan, Oke. ketika Mhm. memang ada masyarakat yang sudah dirugikan, dan juga melapor bahwa ini sudah merasa dirugikan, itu langsung kita alihkan kewenangannya kepada Polri melalui Barreskrim Hmm. biasanya, investasi ilegal. Dan makanya sekarang beberapa afiliator sudah ditahan ya, Wilma ya. Ya. Nah ini Mhm. upaya Satgas Waspada Investasi dalam melakukan penanganan, termasuk juga represif tadi. Bahkan represifnya, preventifnya, kita kan bekerja sama nih, bukan bekerja sama ya, bersinergi lah dengan Kominfo. Kominfo ini kan salah satu anggota juga Satgas Waspada Investasi. Dia juga melakukan cyber patrol, Mak. Jadi cyber patrol itu kalau Hmm. misalnya indikasi nih websitenya cenderung ada investasi ilegal, dia langsung blokir, blokir, blokir. Ya. Termasuk Mhm. juga Mhm. pinjaman online ilegal juga udah sekitar 3.700, Mbak, yang diblokir, Mbak, oleh Kominfo. Banyak ya. Mhm. Mhm. Hanya memang yang namanya investasi ilegal, Mbak, itu one step ahead dibandingkan penanganannya. Karena Oke. kita selama masih ada permintaan dari masyarakat, itu akan terus muncul, Mbak. Mhm. Makanya Oke. langkah paling efektif adalah peningkatan literasi masyarakat, sehingga Ya, masyarakatnya pandai gitu loh, sudah pandai memilah mana yang legal, mana yang ilegal, sehingga permintaan betul. itu bisa gitu. Tapi selama Betul. permintaannya akan terus muncul, Mak. Ya, Tiga benar-benar. Benar. blokir, besoknya buka lagi baru dapat lagi nasabah, dapat lagi konsumen. Bahkan Hmm. mungkin Mak, besok buka investasi ilegal pun kita kan nggak bisa langsung detect, Mak. Sampai Ya. dengan orang itu menawarkan ke Wilma, Wilma ikut, pas untungnya juga nggak bakal terdetek, Mak. Tapi pas ketika Hmm. rugi, uangnya nggak kembali, Wilma lapor, barulah itu terdetek. Dan ketika Ya, sudah terdetek, mungkin kerugiannya sudah puluhan miliar. Sudah benar-benar. kayak Wilma baru pick up. Ketika kita Too mau late ya. Mhm. ya kita tindak, orangnya sudah kabur entah kemana. Kabur. Benar-benar. Ya, Kan ya. saya Benar bilang banget. lalu pasti one step ahead dibandingkan penanganannya. Sehingga memang Hmm. langkah yang menjadi prioritas kita adalah peningkatan literasi masyarakat, putuskan rantai permintaannya. Itu yang paling efektif menurut saya. Itu sih Ya. Wilma. Dan literasi itu banyak banget ya. Kita bisa dapetin informasi ya tuh udah ada gitu sebenarnya kan ya Win ya.
sosialisasinya juga masif gitu ya, dan lembaganya yang terlibat juga banyak banget, bukan cuma OJK, Kapolri dan lain sebagainya, tapi Kemenfo gitu ya dan lain sebagainya. Jadi tentunya kalau mau cari informasi banyak banget informasinya ya, tinggal kita mau enggak gitu ya melek terhadap hal tersebut gitu ya Win ya. Ya cuman itu kali ya Win, sekarang lagi pandemi gitu ya, dimana kalau dari survei katanya kan ada penurunan pendapatan sekitar 31-37% gitu ya di masyarakat Indonesia gitu. Tentunya juga kan itu menyulitkan kita gitu ya dalam kondisi sosial ekonomi gitu. Hal-hal itu juga bisa jadi pemicu atau jadi trigger kita untuk apa ya, berinvestasi ilegal itu dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan waktu yang cepat gitu ya, padahal tipu gitu ya Win. Jadi sebenarnya ya itu tadi, apa namanya, selain edukasi, melek terhadap literasi keuangan gitu ya, dan ada apa, hal-hal preventif dari para lembaga yang terkait gitu, dari kitanya sendiri nih gitu ya, harus punya benteng gitu ya, apa ya istilahnya, lebih mawas diri lah dalam memilah gitu, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang legal, mana yang ilegal gitu ya Win ya, gitu. Ya. Wah, menarik banget Win. Ini ada yang nanya kayaknya tadi di atas gitu, tapi nanti coba kalau yang nanya bisa DM ke saya, nanti coba saya apa sampein ke Erwin, karena ini waktunya udah jam 5:03. Saya juga, kenapa Win? Mau masak? Mau masak? Mau masak, mah tahu aja si Erwin. Namanya ibu-ibu anak banyak gitu kan Win, jadi saya ada apa sih namanya, janji sama anak-anak mau bikin kakiyage hari ini, dan apa namanya, resource keju gitu lah Win gitu, jadi harus di iniin. Kalau janji harus ditepatin kan ya Win gitu. Ini menarik banget Win, ngobrol-ngobrol kita hari ini, Masya Allah, senang banget bisa berbagi ilmu terutama terkait dengan perencanaan finansial atau keuangan gitu ya. Jadi kalau boleh saya rangkum nih Win, jadi kita itu bukan milenial aja sebenarnya ya, semua generasi pun kita harus punya financial planning ya Win ya, yang baik tentunya, dan kita ajak gitu sama apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita tetapkan, jangan banyak cheating-cheatingnya gitu ya Win ya. Jadinya berantakan nanti si planning kita gitu. Kemudian terkait dengan investasi, sebenarnya mau di gen apapun, entah itu Y, Z, atau X gitu ya, atau alpha pun gitu yang masih kecil-kecil, setidaknya dari sekarang mereka harus diajarkan untuk menata keuangan gitu ya sedari dini gitu ya, supaya itu tadi gitu, dan kita kasih apa ya, kasih informasi awareness kepada mereka, cari uang tuh nggak gampang, nggak mudah, perlu proses, ada ikhtiar gitu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua berperan penting nih dalam memberikan edukasi ke anak-anak kita gitu ya, supaya mereka juga aware terhadap hal-hal yang kurang logis gitu ya. Nantinya ketika dewasa mereka lebih bisa berpikir logis dan rasional gitu ya Win, dalam memilah berbagai hal gitu. Dan juga investasi itu tadi nggak wajib sebenarnya ya Win ya, saya juga baru tahu gitu dari Arwin. Saya tuh ya itu tadi, seakan-akan mau memaksakan diri buat berinvestasi gitu loh Win, pokoknya harus ada gitu, jadi ada pos-pos yang memang dikurangin jatuhnya gitu loh Win. Lihat viral, dari mana uangnya? Iya benar, dari mana uangnya. Ya, gitu. planning dulu supaya uangnya ada dulu, baru investasi. Ada. Itu Betul, betul, betul. Dan bentuknya seperti apa, tidak ada investasi spesifik, yang jelas disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Yang penting, yang terbaik, investasi itu harus dari uang dingin kita gitu ya Win ya. Terus kemudian, bukan hanya pemerintah mungkin udah banyak ikhtiarnya, udah banyak usaha-usahanya nih terkait dengan sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya gitu ya. Informasi juga banyak, apalagi sekarang teknologi tuh udah makin pesat, kita bisa searching di mana aja ya, ini legal enggak gitu kan ya Win ya. Jadi enggak sebenarnya, tergantung, balik lagi tergantung mau semua pihak berperan pun, kalau dari kitanya nggak ajak, nggak punya prinsip, nggak bisa punya kontrol gitu ya, nggak punya self regulation yang baik gitu ya, itu juga akan menyulitkan kita nantinya gitu ya Win ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan nih Win kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada kesempatan dan Erwin berkenan ya Win ya. Ini juga tadi kayaknya ada yang nanya tentang trading atau apa gitu Win. Si Dimas juga
Pak Erwin katanya apa bahas tentang trading apa tadi ya, saya bacanya agak sekilas. Yang jelas makasih banyak Erwin, hari ini banyak banget hal yang bisa didapetin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga yang nyaksiin. Masya Allah lumayan Amin. banyak juga nih yang nonton. Masya Allah, terima kasih banyak yang sudah nonton. Erwin juga hatur nuhun pisan ya Win, salam buat istri, salam buat yang lucu-lucu, sukses terus, barokah ya Win, mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya Win. Insya Allah. Win, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin Win sebelum kita tutup? Ingat 2L aja lah sebelum investasi ya, 2L legal ya, kan, legal, logis. Kalau perlu dicatat, dan nomor yang tadi juga dicatat kalau ada pengaduan terkait dengan hal-hal yang mencurigakan ya Win ya, terkait dengan keuangan gitu ya, bisa dilaporkan langsung ke OJK. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Erwin, hatur nuhun pisan, salam buat keluarga, selamat saum, selamat berbuka bentar lagi ya Win. Teman-teman juga terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa lagi di minggu depan, insya Allah kita ada topik lainnya buat Instagram Live. Erwin hatur nuhun pisan ya Win. ya, sami-sami Mas ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Oke. Lupa ya, sama si Erwin belum foto. Win, kita Win. Oke, teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyaksikan, Masya Allah banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan insya Allah, minggu depan kita ketemu lagi di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.